Om Swastiastu. Halo Sobat Belajar, perkenalkan nama saya Ibu Ita. Hari ini kita akan membahas materi tentang integral matematika wajib kelas 11. Nah, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan gambar jembatan yang berada di Nusa Lembongan. Tepatnya adalah jembatan kuning. Nah, ternyata dalam pembuatan jembatan kuning ini menggunakan konsep integral. Ternyata masih banyak lagi penerapan-penerapan lainnya di dalam bidang lainnya menggunakan konsep integral. Kita perhatikan bidang-bidang tersebut adalah bidang matematika, bidang teknologi, bidang kedokteran, dan bidang lainnya juga. Sekarang kita masuk dalam pengertian integral tak tentu. Nah, integral tak tentu dalam bahasa Inggris dikenal dengan indefinite integral atau disebut dengan antiturunan. Adapun pengertian dari integral tak tentu merupakan bentuk operasi antiturunan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru di mana fungsi tersebut belum memiliki nilai konstanta yang pasti. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan bentuk umumnya. Diberikan suatu fungsi y atau fungsi fx di mana fungsi y atau fungsi f tersebut adalah ax pangkat n. Kemudian turunannya adalah, nah, itu dibaca integral y terhadap fungsi x. Sehingga integral y dx sama dengan ax pangkat n, di mana pangkatnya ditambah 1. Untuk langkah yang pertama pangkat ditambah 1, kemudian pangkat dibawa ke bawah menjadi pembagi, sehingga menjadi a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1, dimana nanti ditambah c. Nah, c ini merupakan suatu konstanta yang wajib dituliskan. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita perhatikan contoh. Diberikan suatu fungsi y sama dengan 2x pangkat 3. Kemudian kita mencari nilai integralnya. Integral 2x pangkat 3 dx sama dengan, nah, 2x pangkat 3, langkah pertama adalah pangkat ditambah 1, kemudian pangkat dibawa ke bawah, sehingga menghasilkan 2 per 3 tambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1. Jangan lupa di akhir ditambah dengan c. Sehingga akan menjadi 2 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Jangan lupa apabila bisa disederhanakan, silakan disederhanakan sehingga menjadi 1 per 2 x pangkat 4 ditambah c. Oke, kita lanjut. Selanjutnya merupakan kita akan membahas sifat-sifat integral tak tentu. Nah, sifat-sifat integral tak tentu ada 3. Untuk yang pertama itu adalah integral k fx dx, sehingga nanti integralnya menjadi k itu merupakan konstanta, k-nya dibawa ke depan, integral fx dx. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Diberikan suatu integral fx ditambah gx dx, sehingga integralnya menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, diberikan integral fx dikurangi gx dx, sehingga integralnya menjadi integral fx dx dikurangi integral gx dx. Nah, itu untuk sifat-sifat integral tak tentu. Kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh.
diberikan integral dari Y sama dengan 9X pangkat 6. Sehingga penyelesaiannya di sini menjadi integral 9X pangkat 6 dx sama dengan 9 itu merupakan suatu konstanta, merupakan K, sehingga 9 dibawa ke depan, kemudian integral X pangkat 6 dx menjadi 9 1 per X 1X pangkat 6, di mana pangkatnya itu nanti ditambah 1, kemudian pangkat dibawa ke bawah menjadi per, sehingga dia akan menjadi 1 per 6 tambah 1 kali X pangkat 6 ditambah 1. Jangan lupa ditambah C. Sehingga dia akan menjadi 9 dikali 1 per 7 X pangkat 7 ditambah dengan C. Dan hasilnya akan menjadi 9 per 7 kali X pangkat 7 ditambah dengan C. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, jika diberikan suatu fungsi fx di mana fungsi fx-nya itu merupakan X pangkat 2, kemudian diberikan fungsi gx-nya itu adalah X pangkat 3, maka kita akan mencari integral dari penjumlahan kedua fungsi tersebut, sehingga penyelesaiannya akan menjadi integral fx ditambah gx dx itu sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx sesuai dengan sifat yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Itu akan menjadi, kita substitusi nilai fx dan gx-nya, maka dia akan menjadi integral fx-nya itu adalah x kuadrat, maka integral x kuadrat ditambah integral x kuadrat dx ditambah integral x pangkat 3 dx. Sesuai dengan bentuk umum yang tadi, maka dia akan menjadi 1x pangkat 2, pangkatnya dijumlahkan 1, kemudian pangkat dibawa ke bawah sehingga menjadi pembagian, dia akan menjadi 1 per X 1 per 2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1 tambah 1 X pangkat 3, di mana pangkatnya ditambah dengan 1, kemudian pangkat dibawa ke bawah sehingga dia akan menjadi per 1 per 3 tambah 1 dikali X pangkat 3 tambah 1, dan jangan lupa ditambah dengan C. Sehingga kita operasikan, sehingga dia akan menjadi 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 1 per 4 X pangkat 4 ditambah dengan C. Oke, sekian materi yang bisa Ibu paparkan pada pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Akhir kata, Ibu tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.